Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, Kejaksaan Agung menahan 3 orang tersangka terkait kasus dugaan pemberian kredit perbankan PT Sritex. Salah satu tersangka yang ditahan merupakan Direktur Utama PT Sritex periode 2014 sampai 2023 yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto. Kejaksaan Agung juga menangkap 2 tersangka lain, yakni Direktur Utama Bank DKI tahun 2020, Zainuddin Mapa, serta pemimpin Divisi Komersil dan Korporasi Bank BJB, Diki Syahban Dinata. Mantan Dirut PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, diduga menyalahgunakan fasilitas kredit sebesar 692 miliar rupiah yang diterima dari Bank BJB dan Bank DKI Jakarta. Sementara itu, saudara, saat ini Kejaksaan Agung akan mendalami bank swasta yang diduga memberikan kredit perbankan kepada PT Sritex. Namun sejauh ini Kejagung akan fokus mendalami keterlibatan 2 bank pemerintah daerah untuk mengetahui pintu sumber dana yang disalahgunakan. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menjelaskan penyelidikan kasus akan masuk dari pintu-pintu keuangan negara yang ada di bank pemerintah daerah. Berkaitan dengan Sritex, karena itu adalah bank swasta, maka kami akan lebih fokus kepada bank-bank pemerintah dan bank daerah. Kenapa? Karena pintu masuknya adalah dari unsur keuangan negaranya. Tentu kan akan berkembang. Ini kan perkara ini baru penetapannya baru kemarin malam, kan? Nah, tentu sekarang kan penyidik akan fokus membuat rencana-rencana penyidikan, kan? Pihak-pihak mana yang akan dimintai keterangan, diperiksa sebagai saksi, kemudian apakah akan dilakukan upaya-upaya penggeledahan, penyitaan. Nah, itu semua akan diformulasi dulu. Hari ini sudah juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ya. Ditangkapnya mantan Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto menimbulkan kekhawatiran ex-karyawan Sritex terkait pencairan pesangon. Namun begitu, Sekretaris SPSI PT Sritex Andrea Sugiono menyatakan pesangon dan hak mantan karyawan akan tetap diberikan karena sudah diajukan kepada kurator. Andrea Sugiono menyebut pemberian pesangon dan hak terhadap ex-karyawan PT Sritex telah diajukan kepada kurator dan tak ada hubungannya dengan penangkapan mantan Dirut PT Sritex. Sementara ada sebagian karyawan yang menanyakan dengan adanya kejadian tersebut, tapi dari lawyer kita dari SPSI sudah dijelaskan bahwa hak-hak karyawan yang sudah diajukan kurator tidak akan terpengaruh kejadian dari bos Sritex itu. Kita kedepannya kita memang menunggu dan kita komunikasi terus dengan lawyer, dengan kurator. Kejagung menetapkan bos Sritex sebagai tersangka dalam kasus korupsi pemberian kredit untuk PT Sritex. Lantas apakah dalam kasus korupsi ini akan ada pihak lain yang terseret dan apakah Kejagung seharusnya bisa menelusuri aliran dana bantuan kredit untuk Sritex ini? Kita bahas bersama peneliti Pukat UGM, sudah ada Mas Zainur Nur Rohmat. Selamat sore Mas Zainur, terima kasih sudah menyediakan waktu di Kompas Petang. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Mas Zainur, kalau kita mau bicara soal pengusutan kasus korupsi bos Sritex ini, apa sebenarnya yang harus didalami oleh Kejagung sendiri di tahap-tahap awal ini?
Ya ini kan Kejaksaan Agung baru mengaitkan kredit di PT Bank Jabar Banten dan PT Bank DKI. Ya. Padahal sebenarnya sampai Oktober 2024 yang terkait dengan bank-bank BUMN maupun bank BUMD lainnya itu masih banyak. Antara lain kalau kita lihat dari data, ada Bank Jateng itu juga menyalurkan kredit sekitar 395 miliar. Ada juga sindikasi bank-bank BUMN, ada juga dari LPI, itu nilainya kalau di total ada sekitar 2,5 triliun, sehingga dari pemberian kredit itu kalau di total itu sekitar 3,5 triliun. Nah, kenapa saya juga bertanya-tanya baru di PT Bank Jabar Banten dan juga PT Bank DKI. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan kenapa kemudian Kejaksaan Agung membawa ini ke kasus korupsi. Jadi Kejaksaan Agung melihat bahwa pemberian kredit oleh PT Bank BJB dan PT Bank DKI itu dianggap tidak memenuhi prosedur pemberian kredit. Mengapa? Karena ini kan pemberian kreditnya tanpa agunan. Nah, kalau dalam ketentuan-ketentuan perbankan, menurut Kejaksaan Agung, pemberian kredit tanpa agunan itu harus melihat peringkat dari debiturnya. Ya, sedangkan untuk Sri Rezeki Isman ini, Sritek ini, itu peringkatnya dia adalah BB-min. Padahal kalau tanpa jaminan harusnya yang bisa diberikan pinjaman tanpa agunan itu adalah yang peringkat A. Nah, artinya kalau peringkatnya BB-min itu kemungkinan gagal bayarnya sangat tinggi. Nah, betul kemudian ternyata di kemudian hari tidak terlalu lama itu kemudian PT Sritek bahkan sekarang sudah dalam kondisi pilot. Nah, Kejaksaan itu mempersoalkan mengapa PT Bank DKI dan PT Bank Jawa Barat Banten mau dan berani memberikan kredit tanpa agunan kepada Sritek, padahal Sritek ini peringkatnya BB-min harusnya adalah peringkat A kalau mau ngasih kredit tanpa agunan. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap Sriteknya itu sendiri, Mbak. Sritek itu dianggap menyalahgunakan pemberian kredit bank-bank BPD dan Himbara ini gitu ya, bank-bank BUMN. Kenapa? Karena kan harusnya untuk modal kerja. Pengajuan kreditnya itu untuk modal kerja. Ternyata digunakan untuk apa? Yang pertama bayar utang. Karena ternyata utangnya Sritek itu besar sekali gitu ya. Yang kedua adalah dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat non produktif. Nah, apa saja itu nanti kita akan tunggu hasil penyidikan dari Kejaksaan apa yang dimaksud dengan pembelanjaan non produktif itu. Sehingga Kejaksaan menganggap seperti ini. Kalau dulu mintanya untuk bayar utang nggak kita kasih, seperti itulah kurang lebih. Sehingga sama Kejaksaan dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Mbak. Tapi gini Mas Zainur, kalau tadi Anda menyebut memang Kejagung karena menduganya tidak memiliki prosedur, tidak memenuhi prosedur, salah satunya adalah tanpa agunan itu. Apakah ini artinya ada dugaan kejanggalan kong kali kong di situ saat pemberian kredit? Ya, itu yang harus didalami ya, menjadi materi pendalaman di dalam penyidikan. Karena kan biasanya kalau pemberian kredit tanpa agunan itu artinya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang tertinggi dengan standar tertinggi. Bayangkan kalau misalnya kemudian gagal bayar, tidak ada yang bisa dijadikan sebagai jaminan gitu ya. Sehingga ini menurut saya memang harus didalami. Apakah misalnya ada kickback? Nah, dalam kasus-kasus pemberian kredit fiktif di kasus-kasus yang lain ya, atau juga pemberian kredit yang melawan hukum, di kasus-kasus yang lain pernah terjadi berbagai kickback ya kepada pengelola banknya, misalnya pada direksinya dan lain-lain. Itu harus didalami oleh Kejaksaan. Apakah misalnya di dalam pemberian kredit ini misalnya nih ada sebagian hasil kredit yang didapatkan kemudian digunakan untuk memberikan services kepada orang-orang banknya. Ya kalau itu ada, itu tidak hanya pelanggaran terhadap pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, itu menjadi suap atau gratifikasi gitu. Nah, dalam sejauh ini dalam kasus korupsi di Sritek ini kan juga Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka dari perbankan ya. Yang pertama itu adalah divisi korporasi komersilnya PT Bank Jabar Banten dan yang satu lagi adalah direktur utamanya Bank DKI. Artinya memang Kejaksaan Agung melihat gitu ya, peran mereka ini signifikan di dalam meloloskan kredit yang menurut ketentuan seharusnya tidak diberikan gitu ya. Kenapa? Karena peringkatnya adalah BB-min. Kalau tanpa agunan sekali lagi harusnya peringkat A. Sehingga memang ini nanti harus dicek apakah ada bentuk-bentuk kickback
atau misalnya suap atau gratifikasi, atau bukan sekadar, kadang-kadang tidak berbentuk materi, Mbak. Kadang-kadang misalnya dalam bentuk apa, KTP-LC gitu ya, misalnya Oke. diloloskan karena jejaring politik, karena misalnya nih direkomendasikan oleh pejabat-pejabat. Nah, Itu kalau tolong kalau kalau dikasih. kita bicara soal ada kemungkinan jejaring politik, apakah ada kemungkinannya juga ketika kredit yang diberikan kepada Sritex ini digunakan dalam hal-hal lain seperti hal politik, kampanye politik atau hal-hal lainnya? Ya, tentu itu nanti harus ditelusuri oleh penyidik ya. Harus ditelusuri semua perolehan kreditnya dari mana saja dan penggunaan kreditnya untuk apa saja. Apakah ada hasil pemberian kredit itu yang digunakan tidak sesuai peruntukan? Kalau Ya. sejauh ini kan yang dimaksud tidak sesuai peruntukan baru buat bayar utang dan untuk non produktif. Nah, non produktifnya itu apa saja? Apakah juga misalnya ada pelanggaran di dalam terhadap undang-undang perseroan misalnya digunakan oleh para pengurus perseroan misalnya, kan itu kemudian nanti harus ditelusuri. Nah, bagaimana cara penyidik melakukan penelusuran? Ya tentu dengan memeriksa laporan keuangan, juga misalnya memeriksa laporan transaksi, analisis transaksi keuangan dengan meminta bantuan PPATK, sehingga nanti kelihatan ini uang yang diberikan oleh bank-bank BPD dan bank-bank BUMN larinya kemana saja gitu ya. Nah, ini yang dalam tanda kutip yang juga kasihan, ini yang bank-bank swasta gitu ya. Kalau bank-bank BUMN itu keuangan negara, pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang Tipikor. Kalau yang swasta itu kan hanya bisa memanfaatkan Undang-Undang Perbankan yang tentu dalam konteks orangnya sudah perusahaannya sudah dalam pilot, apa yang bisa dipulihkan? Saya pikir ini hampir mungkin hampir nyaris total loss gitu ya, kredit-kredit yang dikucurkan ke mereka. Mungkin ya hanya sangat kecil bagian yang bisa dipulihkan. Itu, Mbak. Mas Zainur, kalau kita bicara soal bagaimana struktur ataupun kredit peminjaman, mungkin tidak ada yang salah. Tapi adakah menurut Anda kejanggalan ketika Sritex berada di Jawa Tengah, tapi pinjamannya itu diberikan oleh Bank Jawa Barat, dan juga Bank DKI yang berada di Jakarta? Ya, sebenarnya sih kalau dari sisi geografis tidak ada batasan ya. Bank Jateng, Bank BJB, Bank DKI itu boleh memberikan kredit ke seluruh Indonesia begitu ya. Tetapi memang biasanya ya bank-bank yang adalah bank-bank lokal gitu, itu biasanya yang menjadi nasabah utamanya adalah yang ada di tempat mereka berada begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kan ini pemberian kreditnya kalau menurut jaksa bermasalah, sehingga ada orang-orang bank di Bank Jabar dan Bank Banten ini, kemudian Bank DKI ditetapkan sebagai tersangka. Dan yang kedua sebenarnya yang jadi pertanyaan, kok berani gitu ya, sangat berani memberikan kredit tanpa agunan, nilainya kalau di total seluruh mereka ya, ini total seluruh mereka itu sekitar 3,5 triliun, termasuk kredit dari ada beberapa bank BUMN, artinya jumlah yang ada cukup BRI, banyak ada Bank untuk BRI diberikan gitu ya. tanpa agunan dengan kondisi Sritex. Iya, itu ada ininya nggak, Mbak? Kalau pertanyaan saya, ada kaitannya nggak misalnya karena mendapatkan endorsement, KTP-LC, mendapatkan semacam apa ya, koneksi politik begitu ya? Tolong kasih dong, karena itu sebenarnya hal yang biasa ya dalam praktik begitu ya. Misalnya ini kan levelnya udah level atas begitu. Biasanya kan ada endorsement di dalam pemberian-pemberian itu. Jadi menurut saya mungkin inilah yang harus ditelusuri oleh pihak Kejagung sendiri, siapa yang mengendorse pemberian kredit hampir sejumlah 3,6 triliun ini. Terima kasih peneliti Pukat UGM Zainur Nurrohman sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore, terima kasih, Mas Mbak. Zainur. Saudara, informasi